Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Dan kami percaya pengharapan dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami letakkan pengharapan kami di atas dasar iman kami, iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan sumber pemulihan bagi kami. Engkau Tuhan sumber segala sesuatu bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Waktunya bagi kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Sehingga firman Tuhan yang dilepaskan itu akan memerdekakan setiap kami. Akan menyembuhkan setiap kami. Akan menguatkan setiap kami. Akan mengubahkan setiap kami. Urapi hambamu dan kami berjanji untuk segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk lihat samping kiri kanan, bilang engkau pasti diberkati pagi hari ini. Oke, silakan duduk kembali sama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pastikan pagi ini semua kita antusias untuk terima kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Karena percayalah ketika kita antusias, kita haus dan lapar akan kebenaran, kita pasti akan mendapatkan sesuatu lewat firman Tuhan. Nah, saya akan melanjutkan apa yang Ibu Gembala sampaikan di ibadah raya 1 minggu lalu. Mari kita lihat sama-sama Roma pasal 1. Langsung saja Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara suka tema khotbah pagi hari ini adalah hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus mengatakan karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa Paulus begitu yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Karena kalau kita mau bicara tentang Injil, ini bicara tentang pribadi Yesus Kristus. Ini bicara tentang Yesus Kristus yang tinggalkan surga yang mulia. Dia datang ke dalam dunia ini, kemudian dia melayani dan dia mati, bangkit dan akhirnya dia naik ke surga. Jadi Injil bicara tentang pribadi Kristus. Apa yang telah Kristus kerjakan. Jadi Injil bicara tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada dunia lewat datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia mati dan dia bangkit buat kita. Amin. Memberikan engkau dan saya yang namanya kasih karunia. Ini luar biasa saudara. Jadi lewat pengorbanan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dia tanggung segala sesuatu buat kita. Dia tanggung dosa kita. Dia tanggung sakit penyakit kita. Dia tanggung kemiskinan kita. Segala sesuatu dia selesaikan buat kita. Dan itu yang kita kenal dengan yang namanya kasih karunia. Dalam kasih karunia-Nya dia menyelesaikan segala sesuatu buat engkau dan saya. Dan ini betul-betul sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menariknya begini. Kata diselamatkan di sini, ini bukan cuma bicara tentang kita mati kemudian kita beroleh hidup yang kekal. Betul itu saudara, tapi bukan cuma seperti itu. Tapi bicara menyelamatkan di sini, ini bicara tentang dia menyelamatkan seluruh area kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari kelemahan, dari kutuk-kutuk. Dan itulah yang saya katakan tadi, itulah yang dikerjakan di salib buat kita. Dan ketika dia bangkit, dia meneguhkan, meteraikan apa yang dia kerjakan di salib buat semua umat manusia. Nah, Paulus tahu kebenaran ini. Dia mengerti bahwa yang menyelamatkan itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kemudian Paulus sangat bergairah untuk beritakan Injil. Karena dia tahu bahwa cuma Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Dan seharusnya ini jadi pelajaran berharga buat kita.
seharusnya kita juga sebagai orang-orang yang sudah terima keselamatan, kita punya kerinduan besar untuk apa? Untuk beritakan Yesus kepada orang-orang. Karena dalam Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi saudara, kasih karunia-Nya itu diberikan kepada semua orang. Itulah sebabnya Titus 2:11 mengatakan, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia itu sudah dinyatakan lewat karya Kristus. Dan diberikan kepada semua orang. Nah pertanyaannya begini, apakah semua orang diselamatkan? Tidak semua orang diselamatkan. Hanya orang yang menerima Dia, yang mengambil keputusan untuk terima Dia, yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, itulah yang menerima keselamatan. Itulah yang menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu saudara kita terima lewat iman. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan di ayat 17 tadi, dikatakan begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, iman ini sangat penting saudara. Kenapa? Karena iman itulah yang membuat engkau dan saya bisa menerima apa yang telah Kristus kerjakan buat kita. Jadi iman adalah saluran untuk kita memindahkan apa yang telah Kristus kerjakan di alam rohani, itu berpindah ke alam jasmani. Itulah sebabnya begini, Efesus 1 ayat 3 bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Tuhan bukan akan, tapi telah, sama-sama katakan telah, berarti sudah. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan sediakan buat kita kesembuhan. Tuhan sediakan buat engkau dan saya kekuatan, berkat, kemenangan, semuanya telah Tuhan sediakan buat kita. Nah bagaimana supaya itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Iman itu adalah salurannya. Amin. Jadi kasih karunia dan iman dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita menerima apa yang Kristus kerjakan lewat iman. Lewat keyakinan kita kepada Tuhan, itulah yang kemudian membuat kita mengalami apa yang telah Kristus lakukan buat kita di lewat karya salib Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa iman kita bukan untuk menggerakkan Tuhan. Karena Tuhan sudah bergerak 2000 tahun yang lalu ketika Dia mati buat kita. Dia tanggung segala sesuatu buat kita. Iman itu adalah saluran untuk memindahkan apa yang telah Kristus kerjakan buat kita yang ada di alam rohani itu berpindah ke alam jasmani. Menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini semua kita sudah punya iman. Amin. Karena Alkitab mengatakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul kapan? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang diurapi itu yang membuat iman kita kemudian timbul. Sehingga kita kemudian mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita semakin disempurnakan. Kenapa saya katakan semakin disempurnakan? Karena begini. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus membawa semua buah roh itu ada dalam hati kita. Nah salah satu buah roh adalah kesetiaan. Nah kata kesetiaan dalam bahasa Yunani memakai kata pistis. Yang berarti iman, keyakinan, kepercayaan. Itulah sebabnya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, kata kesetiaan itu pakai kata faith, iman. Jadi iman itu sudah ada dalam diri kita ketika engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal bagaimana kemudian kita memfungsikan, kita membuat iman yang ada dalam kita itu aktif, bekerja supaya apa yang Tuhan kerjakan itu kemudian bisa jadi kenyataan dalam hidup kita. Amin, saudara. Bagaimana kita mengaktifkan iman kita? Kalau kita tidak mengaktifkan iman kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena engkau dan saya tidak akan bergerak dalam kasih karunia Allah. Karena iman sekali lagi itu akses untuk engkau dan saya masuk dalam kasih karunia Tuhan. Bergerak dalam alam supernatural. Mari kita lihat saudara, satu contoh saudara. Dalam Lukas pasal 17. Kita lihat Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 10. Lukas 17, boleh saya minta tolong multimedia? Lukas 17 ayat 1 sampai ayat 10.
Lukas 17. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia lemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu. Terus ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi kisah ini, Yesus menjelaskan bahwa ketika ada orang menyakiti kita, dia mengajarkan kita harus mengampuni dia. Bahkan dia mengatakan kepada rasul-rasul, 70 kali 7 harus mengampuni. Nah, kemudian rasul-rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini lagi menunjukkan begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu iman. Bukan cuma untuk terima mujizat. Bahkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk bisa mengampuni orang lain, kita perlu iman. Kenapa? Karena untuk bisa mengampuni, itu cuma karena kasih karunia. Betul saudara, waktu iman kita berfungsi, kita bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan dan kita mampu untuk bisa mengampuni. Tapi yang menariknya begini, ketika murid-murid bicara tentang tambahkanlah iman kami, Yesus tidak berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara mereka menambahkan iman mereka. Tapi Yesus mengatakan begini, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada pohon ini terangkat dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yesus mengatakan demikian, artinya Yesus mengatakan, iman itu sudah ada dalam dirimu, engkau harus pekerjakan itu, engkau harus manfaatkan itu, fungsikan itu. Nah yang menariknya begini, setelah percakapan ini, kemudian Yesus lanjut saudara. Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tuan dan hamba. Ini sepertinya dua hal yang tidak berhubungan. Kenapa ada bicara iman, tiba-tiba bicara tentang tuan dan hamba. Coba kita lihat ayat 6. Lanjut terus. Tentang tuan dan hamba. Nah, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi Yesus kemudian menghubungkan iman dengan tuan dan hamba. Sepertinya tidak berhubungan, tapi sebenarnya ini berhubungan. Jadi Yesus akan menjelaskan begini, kalau seorang tuan punya hamba di rumahnya, maka tuan tersebut harus mempekerjakan hamba tersebut. Harus membuat hamba itu bisa berfungsi. Kalau seandainya hamba itu cuma diberi makan tanpa disuruh bekerja, maka hamba itu akan menjadi hamba yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Demikian juga engkau dan saya. Dalam diri kita ada iman. Seharusnya kita memfungsikan iman yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Seperti hamba tadi, saya katakan tadi, kalau seorang hamba tidak dilatih untuk bekerja, maka dia akan menjadi hamba yang lemah dan tidak kuat. Otot-ototnya tidak akan terlatih. Dia menjadi hamba yang lemah. Kenapa? Karena tidak difungsikan. Kita harus mengerti begini, sesuatu yang tidak dimanfaatkan, sesuatu yang tidak difungsikan, yang tidak digunakan, akan menurun kualitasnya. Dalam diri kita ada iman, sudah ada iman. Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Karena iman adalah salah satu buah roh. Seharusnya engkau dan saya memfungsikan iman tersebut. Membuat iman itu bisa bekerja. Kalau engkau dan saya tidak memfungsikan iman yang Tuhan taruh dalam diri kita. Seperti saya katakan tadi, sesuatu yang tidak dimanfaatkan, kualitasnya akan menurun. Iman kita tidak terlatih dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah. Nah kalau kita menjadi orang-orang yang imannya lemah, kita akan jadi bulan-bulanan musuh. Karena kita tinggal di dunia ini, ingat ada peperangan yang harus kita hadapi. Alkitab mengatakan iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan pesan firman Tuhan adalah kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya iman kita teguh? Latih iman kita. Amin. Karena ketika engkau dan saya melatih iman kita, maka iman kita jadi kuat sehingga kita akan bergerak dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan yang mampukan engkau dan saya untuk bergerak dalam kuasa Allah, menghentikan pekerjaan musuh dalam hidup kita. Tanpa kasih karunia, tidak mungkin. Itulah sebabnya saudara, iman dan kasih karunia, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti sodium dan klorida.
Sodium kalau engkau serap sendiri itu akan jadi racun, klorida juga demikian. Tapi kalau disatukan itu akan jadi garam dapur, akan beri manfaat buat kita. Seperti itulah iman dan kasih karunia. Jadi saudara, iman ini harus difungsikan. Kalau iman kita lemah, apalagi kalau sampai iman kita mati, Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita akan mengalami kehancuran di dalam kehidupan. Kita tinggal dalam dunia ini, Alkitab mengatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bagaimana supaya tidak serupa dengan dunia ini, saudara? Kita perlu iman. Supaya kita tidak hidup menurut keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kita tidak bisa tanpa kasih karunia. Tapi kasih karunia akan sepenuhnya menguasai kehidupan kita ketika iman kita berfungsi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting buat engkau dan saya untuk memfungsikan iman yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Sehingga situasi kehidupan apapun yang kita alami, kita tetap bisa melaluinya. Paulus mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan. Tapi Paulus bisa berkata bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membawa dia ke dalam jalan kemenangannya. Kenapa? Karena Paulus imannya tetap kuat sehingga kasih karunia terus ada dalam kehidupannya. Amin. Terus menguasai kehidupannya sehingga dia terus berkemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah pertanyaannya begini, bagaimana supaya iman kita itu bisa aktif? Bagaimana supaya iman kita itu bisa berfungsi? Supaya engkau dan saya akan hidup sepenuhnya di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam apa yang telah Tuhan siapkan buat kita. Kita lihat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Saya ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini. Sebagaimana bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu murni dari ibunya. Begitu juga kalian, hendaklah selalu haus akan pelajaran rohani yang benar. Yaitu yang terdapat dalam firman Allah. Karena dalam firman Allah dikatakan seperti ini. Kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani. Sampai pada hari Allah menyelamatkan kita dari dunia ini. Jadi saudara, cintailah hal-hal yang rohani. Ingat, kita ini makhluk rohani. Dari awal Tuhan ciptakan kita makhluk rohani. Nah seharusnya ketika kau dan saya tahu kita adalah makhluk rohani, kita harusnya mencintai hal-hal yang rohani. Apa yang rohani? Firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi kesukaan kita. Amin saudara. Biarlah kita mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan apa yang disediakan di alam supernatural saudara, itu bisa terjadi jadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau kita hidup menurut kebenaran firman Allah. Karena ingat, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman kita harus dibuktikan dengan kita mencintai firman Allah. Kita mencintai hal-hal yang rohani. Karena iman ada dalam roh kita. Ketika engkau dan saya mencintai hal-hal yang rohani, hal-hal yang dari Tuhan, maka saya percaya hal-hal yang dari dunia tidak akan mempengaruhi kita. Fokus pada hal yang rohani. Karena kepada apa kita fokuskan saudara, sesuatu yang kita fokus itu akan menguasai kehidupan kita. Itu akan mendominasi kehidupan kita. Kalau kita fokus pada firman Allah, maka firman Allah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Karena ingat, ada hukum iman. Kalau iman kita bergerak sesuai dengan hukum iman, maka iman kita akan berfungsi. Maka sekali lagi, kemenangan, keselamatan, kesembuhan, berkat, kekuatan yang Tuhan sediakan itu betul-betul akan jadi kenyataan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, iman kita itu akan timbul, akan berfungsi kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, berfungsi iman kita atau tidak itu berhubungan dengan pendengaran kita. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita dengar. Betul saudara? Kalau yang kita dengar cuma hal-hal yang dari dunia, hal-hal yang tidak membangun, itu akan membuat iman kita tidak bisa bekerja. Contohnya begini saudara, ada orang yang dalam masalah dalam rumah tangga. Dia sudah percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan rumah tangganya. Dia percaya itu, tapi persoalannya tiap hari yang dia lihat di televisi itu cuma sinetron tentang perceraian, tentang rumah tangga yang hancur. Kemudian jadi bingung, kenapa kok saya bimbang? Karena kita fokus bukan pada firman Tuhan. Kita mendengar, kita melihat sesuatu yang tidak membangun. Ada banyak orang bilang begini, hei jangan terlalu rohani. Saya beritahu kita harus rohani, karena kita adalah makhluk rohani. Amin saudara. Kita harus rohani, jadilah rohani. Ketika kita berbicara seharusnya firman Tuhan jadi inti pembicaraan kita, yang lain cuma bumbu.
Yang jadi masalah begini, banyak kali yang kita bicarakan bukan lagi firman Allah. Firman Allah yang jadi bumbu, itu persoalan saudara. Harusnya setiap kali kita berbicara, kita mengatakan kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sama seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Bukan berkhotbah, tapi ketika berbicara. Jadi seharusnya ketika engkau dan saya berbicara, segala sesuatunya harus dikembalikan pada firman Tuhan. Katakan amin. Ini bukan berarti ketika kita ketemu orang langsung bilang, kamu tahu Pak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan seperti itu saudara. Artinya segala sesuatu pun yang kita alami, saudara, yang kita bicarakan, kita harus kembalikan pada firman Tuhan. Amin saudara. Kita contoh saudara, seorang perempuan pendarahan. Dia sudah mendengar Yesus itu penyembuh. Dia sudah dengar bahwa Yesus itu penyembuh. Tidak bilang siapa yang beritahu dia, tapi saya percaya orang yang beritakan tentang Yesus adalah penyembuh, itu pasti mendapat bagian dalam berkat yang dialami oleh perempuan pendarahan itu. Karena itu jangan jemu-jemu bicara tentang Yesus. Amin saudara. Karena ketika kita bicara tentang Yesus, mungkin ada orang yang bertobat, orang dipulihkan, tapi kita tidak tahu. Percayalah apa yang kita lakukan itu, kita pasti dapat bagian di dalamnya. Amin saudara. Nah yang menariknya begini. Perempuan pendarahan itu di Lukas 8 ayat 44 mengatakan begini. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia datang mendekati Yesus, yang dia jama adalah jumbai jubahnya Tuhan Yesus. Kan banyak tempat dia bisa jama belakangnya, kakinya. Tapi yang dia pilih adalah jumbai jubahnya Tuhan Yesus. Ini pasti ada makna rohani di dalamnya. Amin saudara. Nah kita lihat apa sih makna rohani dalam jumbai jubahnya. Dalam jumbai jubah kita lihat saudara, Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Bilangan pasal 15 ayat 38 sampai 39. Boleh multimedia? Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi saudara, jumbai jubah itu ini bicara tentang apa? Tentang perintah Tuhan, tentang firman Tuhan. Jadi kalau engkau rindu imanmu berfungsi, jamah firman Tuhan. Amin. Berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka iman kita itu akan berfungsi sehingga apa yang Tuhan kerjakan di alam rohani itu akan bermanifestasi dalam alam jasmani. Itu akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Amin saudara. Kemudian saudara berikutnya yang kedua saudara. Bagaimana supaya iman kita berfungsi? Mari kita lihat saudara. Kita perlu berubah saudara. Kita perlu mengubah mentalitas kita. Kita berubah dari mentalitas seorang peminta-minta, mentalitas pengemis, berubah menjadi mentalitas anak raja, mentalitas yang menerima. Kita tidak lagi meminta-minta, memohon-mohon, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Karena itu sudah Tuhan kerjakan buat kita. Semua doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, jawabannya sudah ada 2000 tahun yang lalu. Telah diberikan kepada engkau dan saya. Jadi bagian kita adalah kita belajar untuk menerima apa yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Jadi kalau hari ini saudara dalam pergumulan, mungkin pergumulan kesehatan. Kita meminta tidak salah, tapi kita perlu meningkat ke level yang baru. Kita mulai bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang sudah engkau kerjakan buatku. Aku terima itu. Amin. Ketika engkau dalam masalah, engkau bilang Tuhan terima kasih Tuhan buat jalan keluar yang telah Tuhan siapkan buatku. Yang Tuhan telah berikan buatku, aku terima itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar untuk menerima. Itu mentalitas anak raja, bukan lagi mengemis, jadi peminta-minta. Tapi menerima. Bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Dan perkatakan itu saudara. Mulai perkatakan saudara. Perkatakan bukan kenyataan yang kita perkatakan, tapi kebenaran apa yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Memang harus diakui Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Pasti semuanya akan mengalami kekhawatiran. Tapi bagaimana supaya kekhawatiran tidak menguasai kita? Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kita bilang begini, janganlah kamu khawatir dan apa?
berkata. Jadi waktu kita khawatir, jangan perkatakan apa yang kita khawatirkan, perkatakan apa yang kita percayai. Amin, saudara. Jangan perkatakan apa yang kita rasakan, perkatakan kebenaran firman Allah. Sampai kebenaran firman Allah itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Terus perkatakan itu. Jangan bilang, aduh kita sakit sebelum mati. Jangan seperti itu. Perkatakan, aku percaya, memang hari ini kita sakit, tapi aku percaya Tuhan sudah menyembuhkanku 2000 tahun yang lalu. Aku terima itu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang sakit terima kesembuhan. Yang lemah terima kekuatan. Terima yang terbaik dari Tuhan. Fungsikan imanmu. Amin, saudara. Kemudian saudara yang terakhir, saudara. Untuk kau dan saya berfungsi dalam iman, kita harus buang setiap kekerasan hati kita. Kekerasan hati. Banyak kali orang berpikir keras hati berarti tidak percaya Tuhan, betul saudara. Tapi tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada beberapa area di mana kita keras hati di area tersebut. Contohnya saudara, kita lihat murid-murid. Coba kita lihat Markus 6 ayat 45 sampai 52. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ayat yang paling terakhir saja. Ayat paling terakhir. Ayat 51 dan 52. Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52. Sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Murid-murid hati mereka degil. Degil bicara tentang keras kepala. Ini bicara hati mereka keras. Padahal kalau kita belajar sebelumnya, murid-murid ini ada dalam ketaatan sebenarnya. Karena kalau kita baca saudara pembacaan sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan. Jadi Tuhan pakai kata perintah berarti ada penekanan di dalamnya. Tuhan perintahkan murid-murid untuk pergi ke seberang dan mereka taat untuk lakukan. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian badai datang, mereka ketakutan, mereka tidak percaya, iman mereka tidak berfungsi. Kenapa? Karena hati mereka keras. Nah, kenapa hati mereka keras, saudara? Yang pertama, saudara, saya katakan tadi, coba lihat ayatnya yang ke-45. 45 tadi kembali ke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Jadi sini kita kan ada pakai kata perintah, berarti ada penekanan di dalamnya. Kenapa Yesus harus memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seberang? Ingat saudara, para murid ini kebanyakan mereka adalah para nelayan. Mereka sudah lihat situasi bahwa akan ada badai nantinya. Mereka kenal betul kapan ada badai, kapan tidak ada badai. Mereka sudah tahu akan ada badai yang besar. Tapi ketika Yesus suruh mereka tetap lakukan. Jadi gini, yang membuat murid-murid kemudian kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena mereka terlalu berfokus pada hal-hal yang natural. Pengetahuan-pengetahuan yang mereka tahu. Mereka tahu badai seperti ini, tidak mungkin mereka akan bisa melewati. Saudara, pengetahuan tidak salah. Tapi banyak kali bukankah pengetahuan menghalangi engkau dan saya untuk mengalami mujizat Tuhan. Perlu ada pengetahuan, tapi ada waktunya di mana engkau dan saya perlu menanggalkan pengetahuan kita dan mempercayai kebenaran firman Allah. Yang setuju katakan amin. Supaya iman kita bisa berfungsi. Iman kita bisa bekerja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada hal-hal yang alami yang kita ketahui. Yaitu kuasa Tuhan yang tersedia dalam kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman. Amin. Yang berikutnya apa yang buat hati murid-murid jadi degil? Saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, pembacaan sebelumnya. Murid-murid melihat ada 5 roti, 2 ikan, bisa beri makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada banyak mujizat yang sudah mereka lihat. Bahkan mereka pernah melakukan mujizat. Tapi saudara, yang menariknya gini. Mereka lupa terhadap apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka terlalu berfokus pada hal natural. Mereka fokus pada hal yang mereka ketahui. Bukan pada apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Untuk engkau dan saya bisa memfungsikan iman kita. Ingat setiap mujizat yang pernah kita alami di waktu-waktu yang lalu. Amin. Ingat itu karena percayalah dia Tuhan yang sama. Yang masih melakukan mujizat sampai saat ini. Bahkan saya beritahu mujizatnya sudah dia berikan buat kita. Bagian kita adalah memfungsikan iman kita. Hari ini, pagi hari ini fungsikan imanmu. Terima kesembuhan, terima kekuatan, terima pemulihan, terima jalan keluar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.